Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Jadi di depan saya sini sudah ada modem WiFi ya. Jadi ini produknya Huawei semua. Ini bisa dibilang modem Huawei Vela ya, Bold Vela. Karena dia ada namanya, atau kalau modelnya E5578 di sini ada ini. Ini dia sudah anunya sama Bolt ya. Kalau yang ini Huawei juga, Huawei E5573 kalau nggak salah. Di belakang sini ada nih kayaknya. Oh iya, 5573, tapi dia sudah di anunya Airtel ya. Jadi ini kalau ini Bolt, ini Airtel itu istilahnya. Saya sebenarnya sudah punya ini ya. Ini dia. Dia sama juga bentuk. Oh, kotaknya beda ini ya. Ini aja tulisannya aja. Ini ada 4G, kuota 4 GB. Di belakangnya kayaknya sama aja semua. Oke, seperti itu ya ini. Jadi ada 4 GB. Kenapa saya beli baru lagi? Karena yang punya saya, modem saya yang lama itu istilahnya hamil duluan. Dia baterainya kembung ya, karena Bolt Vela yang ini dia baterai tanam, bukan baterai ini lepasan ya. Nah, seperti ini dia kembung ini, jadi ini nggak bisa masuk lagi karena udah ketahan sama baterainya yang ngembang. Nah, baterainya ini ngembang ini karena saya ngecas terus, dan juga ini buat pelajaran juga ya buat teman-teman semua. Kalau udah penuh ya kita lebih baik cabut aja. Kalau udah penuh kita cabut, kalau udah habis kita isikan, seperti itu. Ini, dan juga saya selalu menggantungkan ini di luar gitu, karena tempat saya harus naik bukit, naik gunung dulu untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Jadi saya membuatkan tiang kayak kerekan bendera, itu tiang bendera nanti saya tarik ke atas. Nanti jadi taruh di atas dia modemnya itu. Nah, ini kena panas matahari bisa jadi juga efeknya seperti ini ya, kembung gitu ya. Oke, itu aja sejarah singkatnya kenapa saya membeli modem ini lagi. Ini saya singkatkan dulu ya, kita bahas yang modem Vela dulu. Jadi di sini ini tampak depannya seperti ini ya, atas sana Vela, ini modemnya, ini gratis kuotanya. Ultra slim sama ultra light, jadi sangat tipis dan sangat ringan. Nah, di sini ininya, kodenya, emailnya, lalu ini bentuk modelnya. Oke, sama juga. Nah, tampak belakang yaitu penjelasannya, spesifikasi utamanya lah istilahnya. Yang ini sangat tipis, sangat ringan. Ini jaringannya 4G, bisa digunakan sampai 10 pengguna. Indikator baterainya baterai 1900 mAh, plug and play, jadi bisa ditaruh di mana langsung digunakan saja ya. Ini udah penjelasannya buat di Windows, Mac dan lain-lain. Sama bisa berguna sebagai WiFi extender gitu. Bisa guna WiFi extender. Oke, kita buka aja langsung. Nah, ini saya senang nih bentuknya nih, kayak gitu dia. Saya singkirkan dulu ya karena udah gak ada lagi. Ini gratis kuota, berarti nanti ada dari ininya nanti kayaknya, ada dari Boltnya nih. Ini sudah saya buka ya. Jadi saya belinya kemarin tuh 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan yang lalu saya sudah gunakan. 2 bulan yang lalu saya sudah gunakan. Dan ini secara ini contoh kertas biasa ya, saya singkirkan. Ini modemnya. Modemnya saya taruh dulu di sini. Nggak ada lagi. Lalu ini ada di atas ini SIM injector ya. SIM injector, lalu ini, nah ini kabel datanya, kabel casnya. Nah ini, oh iya benar, ini yang tadi tuh ya, berapa, 4 GB ya kalau nggak salah tadi tuh. Iya, 4 GB berlaku 7 hari. Bolt tapi ya, karena tapi di sini Bolt ini nggak ada di sini, jadi nggak bisa kita gunakan kartu Boltnya itu. Lalu kosong ya, kartu garansi. Ini buku paduan hampir sama lah kayak sama yang zaman dulu. Ini buku paduan bahasa Inggrisnya, ini untuk bahasa ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya. Lalu sama aja ya sini ya, charger adaptornya Huawei. Nah, ini penjelasannya di sini. Oke, ini kabel datanya, lalu ini apa namanya, kartu Boltnya. Oke, SIM ejectornya terlepas. Oke, seperti itu ya.
anunya sama aja, cuman dia bedanya dia yang baru ini ada bolt, keluar bolt, ada kartu boltnya, dapat kartu perdana bolt dan gratis 4 GB sampai berlaku 7 hari. Nah ini bentuknya seperti ini ya, jadi ringan, kecil, tipis gitu. Nah ini udah 2 bulan pemakaian, 2 bulan saya ya. Udah seperti itu. Nah kenapa saya beli lagi? Alasan pertama saya karena yang tadi pertama kan kembung kan, yang kedua saya sudah seneng sama model seperti ini gitu loh. Dia bisa unlock 2, 3, dan 4G. Jadi bisa di unlock di 2, 3, 4G. Tapi yang saya akan produk ini yang baru ini nggak bisa gitu loh. Bukan nggak bisa ya, nggak bisa di tempat saya tuh malah sinyalnya susah gitu. Untuk 2G nya aja susah. Jadi berbeda dengan produk lamanya gitu. Jadi saya beli ini karena yang produk lama ini enak, yang bagus ini. Produk baru ini saya kurang tahu nih, kok beda gitu. Untuk penangkapan sinyalnya beda, lebih kuat yang ini, dan 2G aja langsung terdeteksi sama ini. Sama yang lama ini. Kalau sama yang baru nih 2G agak susah terdeteksi. Jadi saya coba dulu sebelum ini benar-benar kembung, saya taruh di lokasi yang sama dengan kartu yang sama. Ini 2G termasuk dapat 2G dia. Tapi yang ini dengan tempat yang sama dan kartu yang sama dari ini nggak terbaca 2G-nya gitu loh. Tapi kalau untuk 4G sama-sama ya. Ini kuat juga nih, 4G sama. Kalau 4G, tapi kenapa saya juga butuh 2G? Karena 2G untuk di kamar saya gitu loh, enak. Karena di kamar saya nggak ada sinyal ini ya, sinyal 3G atau 4G nggak ada. Jadi saya gunakan tuh 2G untuk membuka WhatsApp aja. Nah saya membeli ini karena saya biasa pakai ini, akhirnya saya membeli yang sama seperti itu. Tapi saya agak inilah, karena berbeda dengan yang saya harapkan seperti ini gitu. Akhirnya saya nggak memakai ini, saya membeli ini Airtel 4G hotspot. Karena kenapa saya membeli ini? Karena di lokasi-lokasi saya banyak orang yang menggunakan ini Airtel 4G. Jadi dia bisa di lock di 2G, di 3G, 4G. Itu pun juga sebenarnya bisa, tapi nggak tahu jaringannya sini tuh kayaknya beda untuk modem yang terbaru itu. Nah, ini E5573. Sebelum itu saya lihat dulu tulisannya di depan ini Airtel Wi-Fi hotspot. Ini bentuk hotspot Wi-Fi-nya seperti ini ya, 4G hotspot. Ini 10 orang, bisa digunakan 4G di non 4G device, selain 4G juga bisa, tapi kita menggunakan ininya, modemnya. Ini baterainya bertahan 6 jam ya, Airtel juga. Masukkan, cuma ini aja lah ya, masukkan, hidupkan, buat sinyal, dan lancar lah. Dan ininya jelas biasa nih, high lag-nya. Kita buka, dapat kabel cas, modemnya ya, ini modem wifi-nya. Nah ini nanya baterainya baterai lepasan ya, jadi bisa kalau anunya baterainya kembung, jadi kita cuma beli baterainya aja, tidak beli satu modemnya aja sama modem-modemnya. Dan ini cuma itu aja ya. Oh sama ini startnya, kartu garansi, dan safety informasinya udah kosong. Jadi yang kita dapatkan cuma itu aja ya, modem ini. Dan saya coba juga modem ini bisa di kamar saya 2G bisa, di 4G pun bisa, 3G pun bisa. Jadi ini enak ini. Saya lebih senang yang ini. Sebenarnya jujur aja sih, saya lebih senang yang ini sebenarnya. Tapi nggak tahu nih kenapa nih kok nggak bisa ya di 3G di tempat di kamar saya tuh nggak dapat ya. Tapi ini dapat gitu, yang ini dapat, ini kok nggak dapat. Dan herannya lagi, yang punya saya yang lama nih dapat gitu loh, ini kok enggak. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk masalah gaya sama model sih, saya jujur aja saya lebih senang yang ini ya. Ini pun juga kalau di kota juga cepat ini, karena LTE-nya bagus ini. Tapi untuk saya di tempat saya yang lokasi pedalaman, saya lebih senang yang ini. Walaupun bentuknya seperti ini ya. Oke, kita singkatkan. Jadi bentuknya dalamnya ini seperti ini, cuman kartu apa untuk ngecas. Oke, nggak ada. Ini power on off-nya di sini. Ini indikator baterai, ini indikator sinyal. Nah, seperti ini ya. Jadi ini masih pakai
kartunya yang besar ya. Dan ini ada resetnya di sini. Resetnya di sini. Oke, cukup sekian review singkat saya. Kalau secara gaya model itu saya lebih senang yang ini ya, jujur aja saya lebih senang yang ini. Tapi untuk masalah sinyal di lokasi saya ya, saya tegaskan ya, di lokasi saya lebih senang yang ini. Tapi kalau untuk di lokasi banyak full sinyal, banyak apa ya, saya mending yang ini gitu. Adanya cuma 2G, saya lebih senang yang ini. Oke, demikian review singkat saya, semoga bermanfaat.